Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Rahmanita, mahasiswi S1 Bisnis Digital dengan NIM 17106211102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Attitude dan Financial Risk Tolerance terhadap Investment Intention dan Peran Financial Literasi sebagai Mediasi. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yang pertama yakni Profesor Dr. Umi Widya Astuti SEME, dan dosen pembimbing kedua ialah Bu Rizka Zakiah MPD. Hal yang pertama yang akan saya bahas ialah latar belakang dari proposal penelitian yang akan saya lakukan. Di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama ini menjelaskan mengenai keterlibatan Gen Z dalam investasi yang sangat mendominasi pada kurun waktu bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Nah, keterlibatan generasi Z ini mencapai hingga 56,4% dari total 12 juta lebih investor individu. Namun, keterlibatan generasi Z ini memang sangat mendominasi dari generasi milenial, yakni 23,6%. Namun dari banyaknya keterlibatan generasi Z ini di dalam investasi, tidak banyak generasi Z yang berinvestasi pada saham dan surat berharga lainnya. Hal itu bisa dilihat pada gambar yang kedua, yakni jumlah investor individual di Indonesia terus melonjak dalam 4 tahun terakhir, dari 3,8 juta pada tahun 2020 menjadi 12,3 juta pada Januari 2024. Jadi dapat disimpulkan, memang keterlibatan generasi Z dalam investasi ini sangat mendominasi. Namun, keterlibatan generasi Z ini tidak banyak yang masuk pada investasi saham. Nah, fenomena tersebut yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan. Dari fenomena dan latar belakang yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan penelitian. Di sini ada 7 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara financial attitude terhadap investment intention pada generasi Z? Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara financial risk tolerance terhadap investment intention pada generasi Z? Pertanyaan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara financial literasi terhadap investment intention pada generasi Z? Pertanyaan yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara financial attitude terhadap financial literasi pada generasi Z? Pertanyaan yang kelima, apakah terdapat pengaruh antara financial risk tolerance terhadap financial literasi pada generasi Z? Pertanyaan yang keenam, apakah terdapat pengaruh antara financial attitude terhadap investment intention melalui financial literasi pada generasi Z? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh antara financial risk tolerance terhadap investment intention melalui financial literasi pada generasi Z? Selanjutnya, dari 7 pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi, muncul tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai usaha untuk menjawab dari 7 pertanyaan pada bagian pertanyaan penelitian. Di sini ada 7 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan bahwa financial attitude berpengaruh terhadap investment intention pada generasi Z. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan bahwa financial risk tolerance berpengaruh terhadap investment intention pada generasi Z. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan bahwa financial literasi berpengaruh terhadap investment intention pada generasi Z. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan bahwa financial attitude berpengaruh terhadap financial literasi pada generasi Z. Tujuan yang kelima, untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan bahwa financial risk tolerance berpengaruh terhadap financial literasi pada generasi Z. Tujuan yang keenam, untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan bahwa financial attitude berpengaruh terhadap investment intention melalui financial literasi pada generasi Z. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui, menganalisis, serta membuktikan
bahwa financial risk tolerance berpengaruh terhadap investment intention melalui financial literasi pada generasi Z. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bentuk wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keuangan. Penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi para pembaca mengenai pentingnya financial attitude, financial risk tolerance, dan juga financial literasi dalam menumbuhkan niat investasi atau investment intention. Dan manfaat yang kedua ialah manfaat praktis. Manfaat praktis ini, penelitian ini juga bermanfaat sebagai panduan bagi para lembaga layanan investasi dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan niat investasi pada generasi Z, serta bermanfaat juga bagi para generasi Z dalam memahami apa itu aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan investasi agar dapat membuat dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana. Selanjutnya masuk pada bagian bab 2, yaitu landasan teori. Di sini saya memakai dua teori. Yang pertama itu ada teori of planned behavior atau yang bisa kita sebut dengan TPB. TPB ini dikemukakan oleh Isaac Azizen pada tahun 1991. Isaac Azizen ini menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku termasuk dalam konteks investasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku yang dirasakan. TPB ini juga menyatakan bahwa niat individu atau niat seseorang bisa dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sehingga TPB ini bisa sangat terbuka untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menimbulkan niat dalam berinvestasi, mencakup sikap, dan juga literasi keuangan. Dapat disimpulkan bahwa teori of planned behavior ini atau TPB dapat memberikan kerangka kerja yang berharga atau kerangka kerja yang bagus untuk memahami bagaimana faktor munculnya niat investasi dari setiap individu. Lalu teori yang kedua yang saya pakai adalah saya di sini memakai teori behavioral finance. Behavioral finance teori ini menjelaskan bahwa keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada logika, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti bias kognitif dan emosional, termasuk loss affirmation dan overconfidence atau terlalu percaya diri. Teori ini dipelopori oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 melalui prospek teori. Nah, teori behavioral finance ini juga melengkapi TPB dalam penelitian saya dengan cara bagaimana menyoroti emosi dan juga persepsi risiko dapat mempengaruhi niat investasi pada setiap individu. Behavioral finance teori ini juga menyajikan sudut pandang bahwa emosi, intuisi, dan juga persepsi resiko semuanya berperan dalam pengambilan keputusan investasi, selain logika atau nalar murni. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi variabel-variabel yang saya pakai untuk yang saya pakai pada penelitian ini. Yang pertama itu ada financial attitude. Financial attitude ini saya pakai untuk variabel independen X1, yaitu X1. Financial attitude itu apa sih? Financial attitude itu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan keuangan termasuk dalam berinvestasi. Financial attitude pada penelitian ini saya memilih 4 dimensi, yaitu yang pertama daily financial behavior, saving plan, financial management, dan juga future financial ability. Selanjutnya, variabel yang kedua itu ada financial risk tolerance. Financial risk tolerance ini saya pakai untuk variabel independen yaitu X2. Financial risk tolerance atau toleransi risiko keuangan merupakan suatu tingkat ketahanan individu dalam menghadapi risiko keuangan pribadinya. Dimensi yang saya pilih yaitu bersumber dari ada 3, yaitu ketidakpastian hasil, harapan hasil, dan juga potensi hasil. Selanjutnya, variabel yang ketiga itu ada financial literasi. Di sini financial literasi saya gunakan sebagai variabel mediasi atau variabel intervening.
Financial literasi atau literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan individu, khususnya dalam berinvestasi. Di sini ada 4 dimensi, yaitu general knowledge atau pengetahuan umum. Yang kedua ada saving and borrowing, yaitu tabungan dan pinjaman. Yang ketiga ada asuransi, dan yang terakhir ada investasi. Selanjutnya, variabel yang terakhir yang saya pakai adalah investment intention. Investment intention ini saya pakai untuk variabel dependent atau variabel Y. Investment intention ini atau niat investasi mengacu pada keinginan, kecenderungan, atau rencana seseorang untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Namun variabel investment intention ini belum banyak dikaji oleh beberapa peneliti sehingga belum terdapat dimensi untuk investment intention ini. Namun investment intention ini dapat dihitung atau dapat diukur dengan the Big Five personality. Selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori ini terdapat 7 hipotesis untuk penelitian yang akan saya lakukan, yaitu hipotesis pertama, dari financial attitude berpengaruh terhadap investment intention atau X1 ke Y. Dan hipotesis yang kedua itu ada financial risk tolerance terhadap investment intention atau X2 ke Y. Hipotesis ketiga itu ada financial literasi berpengaruh terhadap investment intention. Ini adalah variabel dimensi berpengaruh terhadap investment intention. Hipotesis yang keempat itu ada financial attitude mengarah kepada financial literasi, dan hipotesis yang kelima ada financial risk tolerance mengarah kepada financial literasi, dan hipotesis yang keenam ini ada dari financial attitude melalui financial literasi terhadap investment intention, dan hipotesis yang terakhir ada financial risk tolerance melalui financial literasi terhadap investment intention. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis sesuai dengan kerangka yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Hipotesis pertama ini ada financial attitude berpengaruh signifikan terhadap investment intention. Hipotesis yang kedua, financial risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap investment intention. Hipotesis yang ketiga, financial literasi berpengaruh signifikan terhadap investment intention. Hipotesis yang keempat, financial attitude berpengaruh signifikan terhadap financial literasi. Hipotesis yang kelima, financial risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap financial literasi. Hipotesis yang keenam merupakan hipotesis pengaruh secara tidak langsung, yakni hipotesis yang melalui variabel mediasi, yang berbunyi financial attitude berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap investment intention dimediasi oleh financial literasi. Dan hipotesis yang terakhir, financial risk tolerance berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap investment intention dimediasi oleh financial literasi. Masuk pada bagian bab 3, yaitu metode penelitian. Hal yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini saya ambil atau saya paparkan sesuai dengan proses saya mulai dari pengajuan judul hingga seminar proposal. Pengajuan judul ini saya lakukan pada bulan Desember 2024, lalu disusul dengan penyusunan proposal yang saya mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei bulan ini pada tahun 2025, dilanjut dengan seminar proposal pada bulan Mei, dan juga penyebaran kuesioner dan penyusunan bab 4 yang akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Dan yang terakhir ada sidang akhir pada bulan Juli. Tempat penelitian ini saya akan melakukan di seluruh wilayah Jabodetabek di Indonesia. Selanjutnya ada desain penelitian. Di sini saya memakai metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Lalu sumber datanya itu memakai data primer. Data primer yang saya gunakan pada penelitian ini ialah generasi Z di wilayah Jabodetabek. Analisis data yang saya lakukan untuk penelitian saya ini, saya melakukan metode partial least squares atau yang bisa kita sebut dengan PLS. PLS ini saya memakai bantuan perangkat lunak atau software Smart PLS versi 4.0.
Selanjutnya ada populasi dan juga sampel. Populasi ini saya mengambil generasi Z sebagai populasi, yaitu laki-laki dan juga perempuan yang berusia 18 sampai 25 tahun. Mengapa saya mengambil populasi? Mengapa saya mengambil generasi Z sebagai populasi? Karena generasi Z merupakan generasi yang baru memulai atau baru memasuki lingkup pekerjaan, sehingga hal tersebut berpotensi untuk generasi Z ini melakukan niat investasi. Lalu generasi Z ini saya kriteriakan yang berdomisili di Jabodetabek dan juga memiliki penghasilan. Untuk sampel, saya menggunakan metode purposive sampling dengan rumus Rule of Thumb oleh Heer et al. 2021. Di sini cara perhitungan sampelnya yaitu jumlah indikator penelitian yang saya gunakan dikali 5-10. Di sini saya memakai angka 7 untuk dikalikan dengan jumlah indikator penelitian. Mengapa saya memilih 7? Karena 7 merupakan angka tengah-tengah dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga sampel yang akan digunakan tidak terlalu dikit dan tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran untuk pengukuran data pada penelitian yang saya gunakan ialah skala Likert, yaitu dengan keterangan sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan juga sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini saya lakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden, khususnya generasi Z di wilayah Jabodetabek, sesuai dengan populasi pada penelitian saya. Kuesioner ini disebar menggunakan platform berbasis Google Form. Terdapat di dalam Google Form ini terdapat bagian pendahuluan, yakni berisi identitas peneliti, judul penelitian, dan kriteria responden yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ini ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah terkumpul. Lalu diikuti dengan outer model atau analisis outer model. Outer model ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara indikator variabel dengan variabel laten. Nah, pada outer model ini terbagi menjadi 3 langkah atau tiga uji analisis. Yang pertama itu ada convergent validity atau validitas konvergen. Yang kedua ini ada uji reliabilitas, dan yang terakhir ada diskriminan validity atau validitas diskriminan. Selanjutnya diikuti dengan analisis inner model. Inner model ini merupakan sebuah model struktural yang digunakan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat antara variabel laten. Pada inner model ini terdapat 4 analisis, yaitu R-square, F-square, dan juga T-square, dan juga pet koefisien atau koefisien jalur. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini untuk menguji kebenaran dari suatu pernyataan mengenai parameter populasi dengan menggunakan data sampel yang telah ditetapkan oleh saya sebagai peneliti. Uji hipotesis ini terbagi menjadi 3, yaitu direct effect atau pengaruh langsung dari X ke Y, indirect effect atau pengaruh secara tidak langsung X ke Y melalui Z atau dimediasi oleh variabel Z. Dan yang terakhir ada mediating effect atau pengaruh mediasi. Sekian presentasi seminar proposal yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.